wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Anissa, NIM saya 8563548809. Saya dari jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai pondasi utama yang membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ketiga hal ini bukan sekedar konsep abstrak, melainkan kerangka pemikiran yang menuntunkan bagaimana kita memandang, mencari tahu, dan memanfaatkan ilmu dalam kehidupan. Mari kita bahas satu persatu. Bagian pertama, ontologi. Pertama, ontologi secara sederhana, ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu, serta hakikat dan realitas di baliknya. Ia menjawab pertanyaan, apa sebenarnya yang kita kaji? Apakah sesuatu itu nyata? Dan apakah hakikat keberadaannya? Misalnya, ketika ilmuwan mempelajari fenomena alam, ontologi menuntunnya untuk memahami apakah fenomena itu ada secara mandiri atau tergantung pada cara pandang manusia. Di sini, ilmu mengasumsikan bahwa ada realitas yang dapat diketahui, meskipun cara memandangnya bisa berbeda-beda. Ontologi menjadi titik awal karena sebelum itu mempelajari sesuatu, kita harus terlebih dahulu memahami apa esensi dan keberadaan objek kajian tersebut. Bagian kedua, epistemologi. Epistemologi, jika ontologi membahas apa yang dikaji, maka epistemologi membahas bagaimana cara kita memperoleh ilmu itu, metode apa yang dipakai, dan sampai mana keberadaan yang bisa dicapai. Ia berfokus dan berproses pengetahuan, bagaimana pengetahuan dibangun, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Dalam ilmu, metode ilmiah seperti pengamatan, percobaan, dan penarikan kesimpulan berasal dari kerangka berpikir epistemologi. Ia membedakan antara pengetahuan yang sekedar dugaan dengan pengetahuan yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Epistemologi memastikan bahwa ilmu yang dihasilkan bukanlah pendapat sembarangan, melainkan sesuatu yang memiliki dasar, prosedur, dan batasan kebenaran yang jelas. Bagian ketiga, aksiologi. Aksiologi, bagian ini membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Ia menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu dipakai, apakah penggunaannya bernilai baik atau buruk, bagaimana manusia dan lingkungan. Ilmu itu sendiri bersifat netral, namun penggunaannya tergantung pada nilai yang dipegang. Misalnya, penemuan teknologi bisa dipakai untuk memajukan kehidupan, tapi juga bisa dipakai untuk merusak. Aksiologi mengarahkan ilmu agar selalu diupayakan untuk tujuan yang bermanfaat, beretika, dan tidak merugikan. Tanpa landasan aksiologi, ilmu bisa menjadi alat yang membahayakan alih-alih memberikan manfaat. Bagian 4, hubungan ketiganya. Ketiga aspek ini saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, ontologi membentuk apa yang dikaji. Yang kedua, epistemologi membentuk cara mengkajinya. Dan yang ketiga, aksiologi menentukan tujuan dan nilai dari hasil kajian itu. Bersama-sama, ketiganya membentuk kerangka filsafat ilmu yang utuh, sehingga ilmu tidak hanya berkembang secara teoretis, tapi juga relevan dan bermanfaat dalam kehidupan nyata. Demikian penjelasan saya.
Mengenai ketiganya, semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman dasar bagaimana filsafat ilmu terbentuk dan berfungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.